setelah saham Oracle naik sekitar 34% dalam satu hari, mencatatkan kenaikan harian terbesar perusahaan sejak tahun 1999. Pemirsa, Larry Ellison, pendiri Oracle Corporation, mencatat kenaikan kekayaan luar biasa yang membuatnya hampir menyamai kekayaan Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia. Lonjakan nilai saham Oracle setelah laporan keuangan kuartalan yang gemilang menjadi faktor utama yang mengerek nilai kekayaan Ellison hingga puluhan miliar dolar dalam sehari. Nilai kekayaan Larry Ellison melonjak menjadi sekitar 387,6 miliar dolar Amerika setelah saham Oracle naik sekitar 34% dalam satu hari, mencatatkan kenaikan harian terbesar perusahaan sejak tahun 1999. Kinerja keuangan Oracle yang didorong oleh permintaan tinggi atas layanan cloud dan kecerdasan buatan memberikan sentimen positif kepada investor. Dalam laporan kuartalan, Oracle mengungkapkan kontrak bernilai miliaran dolar yang meningkatkan prospek pertumbuhan bisnis mereka. Pendapatan Oracle di bidang infrastruktur cloud naik tajam hingga 77%, pada tahun 2025 mencapai 18 miliar dolar Amerika. CEO Larry Ellison dinilai berhasil memanfaatkan tren kecerdasan buatan dan perkembangan cloud computing untuk memperkuat posisi perusahaan. Lonjakan harga saham ini membuat Oracle menjadi salah satu perusahaan teknologi paling bernilai di bursa Wall Street, bersaing ketat dengan perusahaan besar lainnya seperti Nvidia dan Apple. Meski sempat menggantikan Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia, posisi Ellison hanya bertahan singkat sebelum Musk kembali mengungguli. Namun nilai kekayaan kedua pengusaha ini sekarang berada sangat dekat dengan Ellison yang memiliki sekitar 387 miliar dolar Amerika dan Musk lebih tinggi sedikit sekitar 436 miliar dolar Amerika. Kenaikan ini menandai momen penting bagi Larry Ellison yang dikenal mulai dari nol hingga menjadi ikon bisnis teknologi. Berbagai sumber, IDX Channel. Microsoft dan OpenAI kembali mempererat kerjasama strategis mereka dengan menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk fase pengembangan berikutnya. Ya, kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan yang lebih maju untuk memperluas adopsi dan aplikasi AI di berbagai sektor industri secara global. Microsoft dan OpenAI kembali mempererat kerjasama strategis mereka dengan menandatangani nota kesepahaman. Melalui MOU ini, Microsoft dan OpenAI berkomitmen memperkuat sinergi dalam riset dan pengembangan teknologi AI, termasuk model bahasa besar dan kemampuan pembelajaran mesin terbaru. Microsoft akan terus menyediakan infrastruktur komputasi awan Azure sebagai basis pengembangan dan deploy sistem AI OpenAI. Kerjasama ini juga mencakup investasi bersama dan dukungan teknologi untuk mempercepat inovasi. Selain peningkatan teknologi, MOU ini bertujuan memperluas penggunaan kecerdasan buatan di sektor bisnis, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Microsoft dan OpenAI berencana menghadirkan solusi AI yang lebih canggih dan mudah diakses, meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produktivitas di berbagai bidang. Strategi ini juga mencakup pengembangan AI yang bertanggung jawab dan etis. Sebagai mitra utama, Microsoft berinvestasi besar dalam teknologi OpenAI, mengintegrasikan produk seperti ChatGPT dan GPT-4 ke dalam ekosistem Microsoft 365 serta layanan cloud. Langkah ini memperkuat daya saing Microsoft di pasar teknologi dan memberikan nilai tambah signifikan bagi pelanggan mereka di seluruh dunia. Kerjasama ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam evolusi AI generatif. Berbagai sumber, IDX Channel. Highlights, pemirsa, Paramount Skydance dikabarkan sedang menjajaki akuisisi Warner Bros. Discovery. Ya, jika terrealisasi, langkah ini bisa mengubah peta persaingan industri hiburan global secara signifikan. Paramount Skydance dikabarkan sedang menjajaki akuisisi Warner Bros. Discovery. Langkah ini muncul setelah keluarga Ellison menutup kesepakatan senilai 8,4 miliar US dollar untuk membawa Skydance Media milik David Ellison ke Paramount Global pada Agustus lalu.
Larry Ellison, salah satu orang terkaya di dunia sekaligus pendiri Oracle, disebut menjadi motor utama di balik strategi ekspansi agresif ini. Spekulasi akuisisi Warner Bros. Sendiri sudah lama beredar mengingat studio legendaris itu sedang dalam proses pemisahan diri dari unit jaringan kabel dan televisi linier. Laporan Wall Street Journal yang menyebut Paramount Skydance tengah menyiapkan penawaran langsung membuat saham Warner Bros. Discovery melonjak lebih dari 30% pada perdagangan sore. Penawaran tersebut disebut akan berbentuk uang tunai dan mendapat dukungan penuh dari keluarga Ellison. Adapun meski akuisisi Warner Bros. Discovery tidak harus melewati izin FCC karena tak memiliki lisensi siaran, merger horizontal semacam ini dipastikan menarik perhatian Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Jika digabungkan dua studio besar, Paramount dan Warner Bros. Akan berada di bawah kendali satu pihak yang berpotensi memicu isu anti-monopoli. Selain itu, faktor politik juga bisa berperan mengingat Warner Bros. Discovery memiliki CNN yang kerap bersinggungan dengan Presiden Donald Trump. Berbagai sumber, IDEX Channel. Petronas resmi menyalurkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel hasil pencampuran lokal pertama untuk Malaysia Aviation Group. SAF ini dipasok untuk mendukung penerbangan harian Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke London hingga 16 September 2025. Petronas resmi menyalurkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF hasil pencampuran lokal pertama untuk Malaysia Aviation Group. Langkah ini menandai tonggak penting dalam integrasi bahan bakar ramah lingkungan ke dalam operasional reguler maskapai nasional Malaysia Airlines. SAF tersebut dicampur di fasilitas pengolahan milik Petronas sebelum didistribusikan ke Bandara Internasional Kuala Lumpur. Inisiatif ini menunjukkan kesiapan Malaysia dalam mengadopsi teknologi energi bersih di sektor penerbangan komersial. Petronas menegaskan peran strategisnya dalam mendukung transisi energi global menuju dekarbonisasi. Wakil Presiden Refining, Marketing and Trading Petronas, Ahmad Adli alias, menyatakan perusahaan ingin menjadi katalis dalam pengembangan bahan bakar masa depan. Dengan langkah ini, Petronas sekaligus memperkuat posisi Malaysia dalam upaya mencapai ambisi net zero nasional. Adapun pemerintah Malaysia sendiri telah menyusun peta jalan transisi energi nasional sejak 2023. Targetnya adalah mencapai mandat pencampuran SAF sebesar 47% pada 2050 dengan kewajiban awal pencampuran 1% untuk penerbangan internasional dari KLIA mulai Januari 2027. Kebijakan ini diharapkan mendorong percepatan industri SAF dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing penerbangan Malaysia di pasar global. Berbagai sumber, IDEX Channel. Di tengah derasnya tren elektrifikasi dan ketatnya regulasi emisi global, Mercedes-Benz justru memilih mempertahankan mesin V12 ikonik mereka hingga dekade mendatang. Keputusan ini merupakan bukti komitmen Mercedes untuk mempertahankan karakter dan performa khas mobil mewahnya, sekaligus memastikan mesin legendaris ini tetap mematuhi standar emisi yang berlaku. Mercedes-Benz menegaskan bahwa mesin V12 6 liter twin turbo mereka akan terus diproduksi dengan revisi signifikan untuk memenuhi standar emisi Euro 7 yang ketat. Mesin ini sudah dikenal menghasilkan tenaga hingga 621 tenaga kuda dan torsi 738 pon kaki, memberikan performa luar biasa untuk lini tertinggi Mercedes-Maybach dan AMG. Meski menghadapi tekanan global untuk beralih ke mobil listrik, Mercedes yakin kombinasi teknologi terbaru akan memungkinkan mesin ini bertahap tanpa mengorbankan karakteristik performa. Mercedes juga mengintegrasikan teknologi hibrida dan elektrifikasi untuk bantu mesin V12 mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sistem mild hybrid 48 volt dan pemboran pada kontrol pembakaran berkontribusi pada penggunaan bahan bakar yang lebih optimal. Selain itu, perbaikan pada sistem pembuangan memastikan mesin tetap sesuai regulasi lingkungan tanpa menghilangkan suara mesin khas yang menjadi daya tarik utama. Keberlanjutan mesin V12 ini juga penting bagi loyalitas konsumen Mercedes yang mengharapkan performa dan eksklusivitas tak tergantikan. Model seperti Mercedes-Maybach S680 dan AMG S65 menjadi simbol status dengan mesin V12 sebagai pusat daya tarik.
Mercedes berkomitmen terus mengembangkan mesin ini hingga era elektrifikasi menyeluruh benar-benar matang dan diterima pasar luas. Sebagai sumber IDX Channel. Toyota melakukan pengurangan produksi mobil Lexus di Amerika Serikat sebagai respon terhadap kebijakan tarif yang memberatkan. Perusahaan memilih fokus pada produksi mobil hybrid yang ramah lingkungan sambil menyederhanakan operasi produksi di pasar domestik. Toyota akan menggabungkan produksi kendaraan Lexus mewah di Amerika Serikat dari 2 fasilitas menjadi 1, yaitu memindahkan produksi dari pabrik di Kentucky ke Indiana. Langkah ini diambil untuk mengurangi kompleksitas produksi dan mengurangi biaya akibat pengenaan tarif tinggi atas impor dan produk domestik. Model SUV Lexus TX akan diprioritaskan untuk produksi di Indiana, sedangkan produksi sedan Lexus IS yang sebelumnya di Kentucky akan dihentikan. Pengurangan produksi ini bersama dengan pergeseran fokus Toyota pada pengembangan dan produksi kendaraan hybrid yang mengombinasikan mesin bensin dan listrik. Toyota percaya bahwa pasar mobil ramah lingkungan akan terus berkembang terutama di tengah tekanan regulasi dan tren global untuk menurunkan emisi karbon. Produksi hybrid ini mencakup model Toyota dan Lexus yang siap memenuhi permintaan konsumen serta standar emisi. Meski demikian, Toyota berencana membangun pabrik baru di Shanghai, China untuk memproduksi kendaraan listrik Lexus penuh. Pabrik ini diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan akan menjadi fasilitas produksi kendaraan listrik Lexus pertama yang sepenuhnya dimiliki Toyota di China. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat posisinya di pasar mobil listrik Asia yang sangat kompetitif. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dijadwalkan untuk bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada pekan depan. Ya, pertemuan tersebut akan membahas sejumlah isu termasuk masa depan operasional TikTok. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dijadwalkan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng di Madrid, Spanyol. Pertemuan tersebut akan membahas isu perdagangan, ekonomi, dan keamanan nasional. Rencana pertemuan ini menjadi sinyal terbaru bagi dialog antara kedua negara semakin intensif. Menurut jadwal yang dirilis Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Kamis kemarin, pembicaraan yang dijadwalkan pada pekan depan itu juga akan mencakup status aplikasi TikTok sebagai upaya pemberantasan pencucian uang. Dialog ekonomi ini berlangsung di tengah maraknya aktivitas diplomatik antara Amerika Serikat dan China pada pekan ini yang membuka jalan bagi kemungkinan pertemuan antara Presiden Xi Jinping dengan Presiden Donald Trump. Pejabat tinggi pertahanan dan kebijakan luar negeri dari kedua negara telah menggelar pembicaraan yang oleh pihak Amerika Serikat digambarkan sebagai sesuatu yang konstruktif. Xi Jinping dan Donald Trump diperkirakan akan bertemu saat menghadiri KTT di Korea Selatan pada bulan depan, dan rangkaian komunikasi ini bisa memuluskan jalan menuju pertemuan tatap muka pertama mereka sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Berbagi sumber, IDX Channel.